Tuttosport bongkar minat Arsenal pada Di Marco, Inter gerak cepat pagari dengan kontrak baru. Arsenal disebut-sebut sebagai klub terdepan yang tengah memantau bek kiri andalan Inter Milan, Federico Di Marco. Menurut laporan Tuttosport, minat Arsenal pada Di Marco memang masih berada pada tahap awal. Namun, manajemen Inter Milan tidak ingin mengambil risiko sedikit pun. Dari kantor pusat klub di Viale della Liberazione, Nerazzurri sudah menyiapkan langkah strategis untuk memagari salah satu pilar terpenting mereka. Di bawah asuhan Christian Cifu, performa Di Marco justru mengalami peningkatan signifikan. Jika musim lalu ia sudah tampil luar biasa, musim ini kontribusinya semakin menentukan, baik dalam fase bertahan maupun menyerang. Tak heran jika klub-klub Inggris mulai melirik Arsenal, yang saat ini memimpin klasemen Liga Inggris, melihat Di Marco sebagai profil ideal, bek kiri modern, agresif, dan produktif. Pengamat Italia sarankan Inter Milan rekrut Palestra, jika Frattesi hengkang ke Nottingham. Davide Frattesi terus dikaitkan dengan potensi hengkang dari Inter Milan dalam beberapa bulan ke depan, dengan Nottingham Forest disebut-sebut sebagai salah satu peminat serius. Di tengah spekulasi tersebut, dua pakar sepak bola Italia, Massimo Callegari dan Riccardo Trevisani, kompak menyuarakan satu rekomendasi tegas: Inter Milan harus bergerak cepat merekrut Marco Palestra jika Frattesi benar-benar dijual. Berbicara dalam program Sport Mediaset, Callegari dan Trevisani diminta pendapat mengenai langkah ideal Inter dalam menginvestasikan ulang dana dari potensi penjualan Frattesi. Jawaban keduanya langsung mengarah pada satu nama yang sama. Menurut Trevisani, Marco Palestra bukan sekadar opsi tambal sulam, melainkan solusi taktis sekaligus investasi jangka panjang yang masuk akal bagi Nerazzurri. Itu satu-satunya posisi di mana Inter tidak punya alternatif kuat di belakang pemain inti, ujar Trevisani. Alasan Daniel Maldini harus direkrut Juventus pada bursa transfer Januari tahun 2026. Juventus mengalihkan bidikan dari Federico Chiesa ke Daniel Maldini. Faktor taktik, hierarki tim, dan kebutuhan Spalletti jadi alasan utama. Menurut Tuttosport melalui Juventus News 24, manajemen Juventus mempertimbangkan dampak struktural di dalam tim. Kehadiran Chiesa berpotensi mengganggu hierarki yang mulai terbentuk. Bianconeri kini mengalihkan perhatian ke Daniel Maldini. Keputusan ini bukan sekadar soal harga, tetapi juga kebutuhan tim. Jika dibanding Chiesa, Maldini bisa jadi opsi lebih realistis. Berbeda dengan Chiesa, Daniel Maldini menawarkan fleksibilitas. Status dan perannya membuat ia lebih realistis dengan kebutuhan Juventus. Maldini bergabung dengan Atalanta pada Januari lalu. Namun, ia belum menjadi pilihan utama karena kalah bersaing dengan Ademola Lookman dan Charles de Ketelaere. Media Kroasia, Inter Milan beri ultimatum untuk Mladic, klub Serie A lain ikut bergerak. Proses transfer Branimir Mladic ke Inter Milan mendadak mengalami hambatan. Padahal sebelumnya, bek muda milik Hajduk Split itu disebut tinggal selangkah lagi merapat ke Giuseppe Meazza. Namun, laporan terbaru dari Kroasia menyebutkan bahwa Inter kini memberi ultimatum tegas kepada sang pemain. Situasi ini diungkap oleh media Kroasia Index, yang menjelaskan bahwa kesepakatan antara Inter dan Hajduk sebenarnya sudah tercapai, namun persetujuan dari pihak pemain belum kunjung datang. Menurut Index.hr, Inter Milan dan Hajduk Split telah menyetujui detail transfer dengan nilai 5,5 juta euro plus bonus 2 juta euro, serta persentase dari penjualan di masa depan yang menguntungkan klub Kroasia tersebut. Namun, kesepakatan itu belum bisa difinalisasi karena Mladic dan agennya masih mempertimbangkan masa depan sang pemain. Situasi semakin rumit setelah terjadi pergantian agen di tengah proses negosiasi, yang disebut-sebut memicu ketegangan internal di kubu Inter.
Gianluca Di Marzio, kontrak baru Mike Maignan di AC Milan segera ditandatangani. Pakar transfer terkemuka, Gianluca Di Marzio, mengklaim kiper AC Milan, Mike Maignan, dilaporkan telah memberikan persetujuan prinsip untuk memperpanjang kontraknya di San Siro. Proses negosiasi antara manajemen klub dengan pihak pemain kini berada di tahap akhir, dengan kesepakatan resmi diperkirakan akan segera tercapai. Kontrak baru tersebut kabarnya akan mengikat penjaga gawang asal Prancis itu hingga tahun 2031. Durasi kontrak yang panjang ini menunjukkan kepercayaan besar klub terhadap peran vital Maignan dalam proyek jangka panjang tim asuhan Massimiliano Allegri. Maignan dinilai sebagai sosok pemimpin yang tak tergantikan di ruang ganti. Oleh karena itu, perpanjangan kontraknya dianggap memiliki nilai yang lebih besar daripada upaya mendatangkan pemain baru pada bursa transfer mendatang. Sejak bergabung dengan Milan, Maignan telah mencatatkan 186 penampilan dan berhasil mempersembahkan gelar Scudetto serta trofi Supercoppa Italiana. Juventus lanjutkan negosiasi Mateta dengan Crystal Palace. Klub raksasa Italia, Juventus, terus berusaha untuk mendapatkan tanda tangan Gianfilippo Mateta dari Crystal Palace. Meskipun tawaran awal mereka untuk pemain berusia 28 tahun ini ditolak pada hari Minggu, Juventus tidak menyerah dan melanjutkan negosiasi dengan manajemen Crystal Palace hari ini. Kabar dari Italia menyebutkan, termasuk dari Tuttosport, bahwa Juventus berharap bisa mencapai kesepakatan dengan klub Liga Inggris tersebut. Menurut sumber dari Italia, termasuk Tuttosport dan Gazzetta, Crystal Palace mematok harga 35 juta euro untuk Mateta, namun media Inggris melaporkan bahwa permintaan harga dari pihak Palace bahkan lebih tinggi. Tuttosport juga melaporkan bahwa Mateta sudah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Allianz Stadium bulan ini. Meski demikian, Gazzetta menambahkan bahwa Bianconeri harus mencapai kesepakatan dengan agen Mateta dan Crystal Palace. Selain Juventus, Napoli juga menunjukkan ketertarikan terhadap pemain depan asal Prancis tersebut. Namun, Partenope harus menjual salah satu dari Lorenzo Luca atau Noah Lang terlebih dahulu sebelum bisa mendatangkan pemain baru di lini depan. Newcastle United tertarik rekrut De Vrij, yang kontraknya di Inter segera berakhir. Newcastle United dilaporkan mulai serius memantau situasi Stefan De Vrij. Bek veteran Inter Milan itu kini memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya, di tengah minimnya menit bermain pada paruh pertama musim. Menurut laporan Football Insider yang dikutip FC Inter 1908, manajemen Newcastle telah melakukan kontak awal untuk menanyakan ketersediaan De Vrij. Ketertarikan ini muncul seiring kebutuhan mendesak The Magpies untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer Januari. Musim ini bukan periode paling ideal bagi Stefan De Vrij. Persaingan ketat di lini belakang Inter Milan membuat bek asal Belanda tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten. Dengan kontrak yang segera habis, De Vrij berpeluang meninggalkan Inter bahkan pada Januari ini, jika muncul tawaran yang tepat dan sejalan dengan kepentingan semua pihak. AC Milan siap gelar karpet merah untuk Leon Goretzka. Bursa transfer sepak bola Eropa kembali memanas dengan sejumlah nama besar menjadi incaran. Salah satunya adalah gelandang Bayern Munchen, Leon Goretzka, yang kini santer dikaitkan dengan AC Milan. Leon Goretzka, gelandang berusia 30 tahun, kemungkinan besar akan meninggalkan Allianz Arena dengan status bebas transfer. Kontraknya dengan Bayern Munchen akan segera berakhir, memicu spekulasi intens di kalangan klub-klub top Eropa. AC Milan secara resmi telah bergabung dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Jerman tersebut. Menurut sumber terpercaya dari jurnalis Gianluca Di Marzio, klub San Siro memandang Goretzka sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Rossoneri secara aktif menjajaki kemungkinan untuk merekrut sang bintang tanpa biaya transfer. Namun,
Milan tidak sendirian. Mereka akan menghadapi persaingan ketat dari sejumlah klub papan atas. Napoli sebelumnya telah menyatakan minat untuk merekrut Goretzka selama jendela transfer musim dingin. Selain itu, Fenerbahce juga dilaporkan memantau situasi ini dengan cermat. Bahkan, catatan Murex menunjukkan, banyak sumber mengklaim bahwa Goretzka telah secara proaktif menghubungi mantan pelatihnya, Hansi Flick, yang kini menukangi Barcelona.